Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa sallallahu ala habibina wa ala alihi wa ashabihi wa ahli ibadati li rabbina amma ba'du. Yang saya muliakan al-mukarram al-muhtaram pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah serta keluarga, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nafa'allahu lumahu tula hayatihi, amin. Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru SMP Nurul Hikmah yang saya muliakan, teman-teman siswa-siswi SMP Nurul Hikmah yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kitab Kisatul Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada rihan thaibatan, wa wajada, dan menemui Nabi rihan kepada wangi-wangian, thaibatan yang wangi. Faqala, maka berkata Nabi, ya Jibrilu, wahai Jibril, ma hazihi, itu apa adapun ini, roihat, wangi-wangian. Qala, berkata Jibril, hazihi, adapun ini wangi-wangian, roihatu, itu wangi-wangian, Masitota binti Fir'aun, Siti Masito anak perempuan Fir'aun. Wa auladiha, dan pirang-pirang anaknya Masito, bainama pada suatu waktu, ia adapun Siti Masito, tamsyitu, itu menyisir, binta Fir'auna, kepada anak perempuan Fir'aun. Tiba-tiba sokotoh jatuh, apa al-mustu, apa sisir. Fakolat, maka membaca Masito bismillahi, kepada lafaz bismillah. Aisyah Fir'aunu, celaka siapa Fir'aun. Fakolat, maka menjawab ibnu tu Fir'auna, siapa anak perempuan Fir'aun. Awalaki, apakah ada bagimu Robu, adapun Tuhan, guhiru abi, selain bapakku. Fakolat, maka menjawab Masito, naam, ya. Kolat, menceritakan anak Masito, apa ukhbiru, apakah menceritakan aku, bizalika, kepada itu perkataan, abi, kepadaku. Kolat, menjawab Masito, naam, ya. Fa'akhbarothu, maka menceritakan anak Fir'aun, hu, kepada Fir'aun, pada aha, maka manggil Fir'aun, ha, kepada Masito. Fakola, maka menanya Fir'aun, awalaki, apakah ada bagimu Robu, siapa Tuhan, guiri abi, selainku. Kolat, menjawab Masito, naam, ya. Robbi, adapun Tuhanku, wa Rabbukaullah, dan Tuhanmu, Allahu, itu Allah. Wakana lil mar'ati, wakana, dan ada lil mar'ati, itu bagi perempuan. Ibdani, itu dua anak, wa zaujun, dan seorang suami. Fa'arsala ilaihim, fa'arsala, maka mutus Fir'aun, ilaihim, kepada itu semua. Farawada, maka minta Fir'aun, al-mar'ati, kepada Masito, wa zaujaha, dan kepada suaminya. Ayarji'a, kepada hendaknya berbalik keduanya, andinihima, dari agamanya. Fa'abaya, maka menolak keduanya. Fakolat, maka berkata Fir'aun, ini sesungguhnya aku, qatilukuma, itu akan membunuh kepada kamu berdua. Kolat, menjawab Masito, isanan, itu lebih bagus, minka ilaina, minka darimu, ilaina, kepada kami. In qataltana, apabila membunuh kamu, na, kepada kami, antaj'ala, hendaknya menjadikan engkau, na, kepada kami, fi baitin wahidin, dalam lubang kubur yang satu. Fatudaffinuna, maka mengubur kamu, na, kepada kami, fihi, dalam satu lubang kuburan, jami'an, semuanya. Qala, berkata Fir'aun, zaka, menjadikan satu kuburan laki bagimu, bima laki, bima dengan perkara laki yang manfaat, alina, kepada kami.
minal haqi, mendarat bagimu al-haqi, baginya dari hak. Fa'amaro, maka merintah Fir'aun bibakrotin, dengan membawa gidir yang gede, minan nuhasin, dari tembaga. Fa'uhmiyaj, maka dipanaskan itu gidir. Suma, kemudian amaro biha, merintah Fir'aun ha kepada Masito, litalko, agar supaya menjatuhkan Masito kepada dirinya, fiha, ke dalam gidir. Ya, ada Siti Masito, wa auladuha, dan putra-putranya Masito, fa'alqau, maka menjatuhkan diri Masito, wahidan satu persatu, hatta, sehingga balagu, sampai semuanya, asgoro, kepada anak yang paling kecil, rodiun, itu yang masih nyusu, fihim, dalam itu semuanya. Fakolaj, maka berkata anak kecil, ya ummah, wahai ibuku, koi, menjatuhkan kamu, wala tatakoisi, jangan mundur maju kamu, fa'innaki, maka sesungguhnya kamu, alal haqi, ala itu tetap di jalan, al haqi itu yang hak. Fa'ul kiyaj, maka menjatuhkan Masito, hiya, bagi Masito, wa auladuha, dan putra-putra Masito. Kola, mengatakan riwayat hadis, watu kalimu, dan yang bisa bicara anak, fil mahdi, di dalam buayan. Arba'atun, itu 4, wahum, dan adapun 4, sigorun, itu anak yang masih bayi. Haza, yaitu anak kecil yang ini. Wasyahidu Yusufa, dan kedua saksi Nabi Yusuf. Wasohibu Jurejin, dan ketiga menyangka tidur bersama Jurej. Wa Isa bin Maryam, dan keempat Nabi Isa putra Maryam. Shadaqallahul azim. Demikian riwayat di dalam kitab ini, semoga menjadi tuntunan bagi kita untuk memperjuangkan keimanan di dalam hati, tidak goyah sekalipun jiwa taruhannya. Ada sedikit pantun dari saya. Kalau ada semut di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Allah masuk umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Burung Iriam, burung Cendawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nanda Hermianti Agustin, putri almarhum Bapak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikmah, dan yang saya banggakan hadirin hadirat rahimakumullah. Beradanya saya di panggung ini, saya akan melanjutkan surat Qissatul Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ata, kemudian datang Nabi ala khosbatin, atas satu pohon kayu yang condong, ala toriki, atas jalan. La yamuru, tidak lewat Nabi, biha, kepada itu kayu, saubun, apa baju, wala syai'un, dan tidak sesuatu, ila khoroktuhu, kecuali memedahhu, kepada kayu. Fakola, maka bertanya Nabi, ma hadza ya Jibril, contoh apa adapun ini wahai Jibril. Kola, menjawab Jibril, hadza mislu aqwamin, itu adapun ini itu contoh pirang-pirang kaum min ummatika, dari umatmu, yaquduna, yang duduk si kaum, ala toriki, di pinggir jalan, tu'aduna, halnya menakut-nakuti kamu sekalian, nak, kepada Jibril, watas suduna, dan menghalang-halangi kamu sekalian, ansabilillah, dari jalan agama Allah. Waro'a, dan melihat Nabi rojulan, kepada pirang-pirang laki-laki, yasbahu, yang berenang si rojul, fin nahri, di sungai, mindamin, dari darah.
yulqauhum, dan dilempari si rojul al-hizarota dengan batu. Qala, berkata Rasul, ma hadza ya Jibril, contoh apa adapun ini wahai Jibril? Qala hadza mislu, maka menjawab Jibril, adapun ini itu contoh seorang laki-laki akuli riba, yang memakan barang riba. Summa ata, kemudian datang Nabi ala rojulin, atas seorang laki-laki, qad jami'an, telah mengumpulkan Nabi hizmatan, kepada ikatan, khotobin, kayu bakar, la yastati'u, yang tidak bisa si rojul, hamalaha, membawanya rojul, ha, kepada kayu bakar, wahwa, dan adapun laki-laki, yazidu, itu menambah laki-laki, alaiha, kepada kayu bakar. Faqala, maka bertanya Nabi, ma hadza ya Jibril, contoh apa adapun ini wahai Jibril? Qala, menjawab Jibril, hadza rajulin, adapun ini contoh seorang laki-laki, min ummatika, dari umatmu, takunu, yang ada si umat, ingdahu, di dekatnya umat, amanatun nasi, apa pirang-pirang amanatnya orang, layak diru, yang tidak mampu umat, ala ada iha, atas menyampaikan umat, ha, kepada amanat, wa yuridu, dan mengharapkan laki-laki, na, kepada amanat, yatahammala, hendaknya membawa si rojul, alaiha, kepada umat, kepada amanat. Hadirin rahimakumullah, adapun kesimpulan yang telah saya bacakan tadi ada 3 macam. 1. Rasul bertemu dengan pohon kayu yang condong ke jalan. Itu adalah contoh dari umat Nabi Muhammad, orang yang suka duduk di pinggir jalan dan menjahati orang yang berjalan. Yang kedua, Rasul bertemu dengan seorang yang berenang di lautan darah dan ditimpa dengan batu. Itu adalah contoh orang yang memakan barang riba. Yang ketiga, Rasul bertemu dengan orang yang membawa kayu bakar, sudah tidak kuat, tetapi malah ditambah lagi. Itu adalah contoh orang yang suka menerima amanat, tetapi tidak disampaikan kepada yang berhaknya. Dan bila mana ada yang menitip amanat, ia terima lagi. Ini adalah contoh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak senang dalam hati hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Siti Kamiatu Kholidah, putri Bapak Mulia dari Kampung Ilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minad dhulumati ilan nur, wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa ala alihi washabihi dawal adhal, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja sarang puji syukurna atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mengizinkan kita untuk mengadakan acara ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah, serta keluarga yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru SMP ITN Nurul Hikmah yang saya muliakan. Teman-teman siswa-siswi SMP ITN Nurul Hikmah yang saya banggakan. Tidak lupa juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati.
Untuk itu, simaklah baik-baik. Saya akan membacakan sebagian dari kisah Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu Wata dan datang Nabi ala kaum atas satu kaum taklodu yang menggunting kaum alsinatahum kepada lidah si kaum wasyafahim dan bibirnya si kaum bima koridin dengan pirang-pirang gunting min hadidin dari besi kullama kuridat maka apabila telah digunting si lidah adat maka kembali lagi lidah kama kanat seperti semula layak anhum tidak henti-hentinya menggunting dari itu kaum. Faqala maka bersabda Nabi, man siapa haulai itu kaum ya Jibril, wahai malaikat Jibril. Qala Jibrilun menjawab malaikat Jibril, haulai adapun ini itu kaum khotobai itu yang menasihati al fitnah kepada fitnah khutobau ummatika yang memberikan nasihat kepada umatmu. Yaqulu yang berkata si kaum malah tetapi tidak yaf'alun mengerjakan si kaum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, adapun kesimpulannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu kaum yang sedang menggunting kepada lidahnya dan kepada bibirnya. Anehnya bila digunting lidah dan bibir tersebut panjang lagi. Rasulullah merasa aneh, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, suatu contoh apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah contoh umatmu yang memberikan nasihat kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak melaksanakannya, atau menyuruh mengerjakan kepada pekerjaan yang baik, tapi dia sendiri tidak mengerjakan kepada hal yang baik tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekianlah dari saya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad yang saya muliakan, Al-Muhkaram wal Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah serta keluarga, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru SMP IT Nurul Hikmah. Yang saya muliakan teman-teman siswa-siswi SMP IT Nurul Hikmah. Yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan membacakan sebagian dari kitab Kisahul Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marra biqaumin, wa marra dan lewat Nabi biqaumin dengan satu kaum, lahum adapun kaum adfarun itu firang-firang kuku. Min nuhasin, min dari nuhasin tembaga, yahmusuna yang menggaruk-garuk si kaum biha dengan itu kukunya, wujuhahum kepada firang-firang wajahnya si kaum, wasudurahum dan kepada dadanya si kaum. Faqala maka bertanya Nabi, man itu siapa? Haulai itu kaum. Ya Jibrilu wahai malaikat Jibril. Qala menjawab Jibril, haulai adapun ini itu kaum alladzina itu orang-orang yaquluna yang makan si kaum luhuman nasi kepada firang-firang dagingnya manusia, wa yafauna dan menibakan si kaum fi akhrodihim kepada firang-firang kemaluannya siman. Adapun kesimpulan bacaan ini adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan suatu kaum yang sedang menggaruk-garuk wajah dan dadanya dengan kuku si kaum yang terbuat dari tembaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa aneh terhadap kelakuan si kaum tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, contoh apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah contoh umatmu yang suka memakan daging orang lain atau daging manusia." Artinya, orang yang suka memeras tenaga orang lain tapi dengan imbalan yang tidak sesuai. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.